Coba deh, selama seminggu aja Anda praktekin itu, boleh dibilang persen keluhan-keluhan di tubuh Anda akan hilang. Beneran. Saya tanya, Anda mau sehat? Sehatnya karena apa? Masya Allah. Karena Allah ya. Oke, Allah saksinya sekarang. Kalau Anda nggak kerjakan, Anda nggak amanah. Insya Allah ya. Yang pertama, berhentilah makan gula pasir. Lo katanya mau. Nanti saya kasih solusinya. Berarti saya nggak boleh makan gula pasir, nggak boleh. Bukan nggak boleh, bukan haram ya. Ya, ditukerlah. Berarti kalau saya bikin itu gimana? Kalau kan saya bikin sambal, kan pakai gula. Kalau saya biasanya ganti kurma. Muslim itu harus cerdas, jangan dikibulin setan terus, ya. Jadi kurmanya buat pemanisnya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, minyak goreng. Allah, Anda sudah bersaksi loh, berjanji. Gue ngerjain ibu-ibu nih. Yang kedua, minyak goreng ya, yang dari sawit, maaf, bukan kelapa. Kalau kelapa masih oke lah. Minyak kelapa oke. Minyak zaitun kalau kaya oke. Kalau duitnya banyak, goreng pakai minyak zaitun. Tapi minyak zaitun nggak bagus buat goreng setahu saya. Yang kedua, yang ketiga, terigu. Kena lupa deh. Yang keempat, nasi putih. Bismillah ya. Siap siang ini ya. Terus taruh dia Pak gurunya lagi ngomong. Terus Anda bikin di bajunya. Diet mulai besok. Terus besok bajunya dipakai lagi. Besoknya kan gitu kan? Itu serah. Tapi saya kasih kabar baiknya, kabar gembiranya. Kalau Anda kerjakan itu, maka boleh dibilang ya, yang saya pengalaman saya, ya bangsa 50%, 60% keluhan-keluhan di tubuh Anda akan hilang. Benar. Percayalah saya. Karena udah banyak banget yang mempraktikkan begitu, semudah itu. Sakit-sakit ini akan hilang. Terus, makanya dia bilang jangan reaktif dulu. Saya kasih solusinya, kan gitu. Berarti kami nggak makan nasi, bukan nggak makan nasi, karbonya kita ganti. Itu. Tiwul itu makanan sehat, cuman identik dengan, mohon maaf, makanan orang miskin. Padahal dia sehat. Misal satu, tiwul. Masa nggak ngerti tiwul? Ngerti toh? Nggih, Masya Allah. Panjenengan ngertos tiwul nggih? Nggih. Wis metu wek Jawane. Oh saged nggih. Kula ki saged. Basa Jawa. Tinggal dipencet tombolnya. Anda mau ajak saya bahasa Malaysia, saya akan seperti orang Malaysia. Karbonya diganti. Misal tiwul, atau misalkan apa? Ada satu tuh bagus banget, tapi kita jarang makan. Namanya sorghum. Sorghum. Kok nggak tahu sih? Sorghum itu nanti browsing aja deh, handphone kan ada banyak tuh, handphone aja lah. Pening bal aku jelasin. Sorghum itu salah satu jenis karbohidrat
yang zat besinya lebih tinggi daripada nasi. Bentuknya mirip nasi. Sorghum, S-O-R-G-U-M. Sorghum. Murah kok itu. Dan itu jauh lebih banyak seratnya. Ya. Apalagi belinya di mana? Oh, banyak online, banyak yang jual kok. Ya. Wah, kayaknya keren nih kalau kita bikin sorghum goreng. La haula wala quwata illa billah. Sorghum. Apalagi ubi. Kan banyak. Ubi jalar, ubi cilembu, singkong. Banyak. Jagung juga bisa. Beras merah, beras coklat, nah gitu. Misal, emang kenapa beras putih? Panjang ceritanya. Ya, itu berarti boleh dong makan karbo, boleh, tapi karbonya jangan banyak-banyak. Oke. Lalu yang kedua apa? Gantinya, sudah banyak tuh gantinya. Berarti kalau kami nggak makan gula pasir, kami nggak makan gula dong, banyak sumber gula sehat, gula buah, Anda makan buah, Anda makan kurma, itu kan gula juga. Justru lebih baik. Bagi kalau minum teh gimana? Nggak usah pakai gula. Kalau tetap Anda pakai gula, pakai madu aja. Misal. Atau kalau nggak gula aren, gula nira, jangan gula merah. Kenapa jangan gula merah? Panjang ceritanya. Ikutin saja kata saya. Ya. Wes manut, dah gitu. Gula aren boleh, gula nira boleh, gula jawa boleh, gula kelapa boleh, gula merah not recommended lah. Cuman beda warna doang soalnya pada gula pasir. Gula merah itu. Itu sebenarnya alasannya. Oke, mau ngobrol apa saya ngomong? Ya, kalau Anda mau ngobrol, saya ngobrol, saya biarin ngobrol. Soalnya waktu udah hampir setengah 12. Biar pesan pulangnya dapat soalnya ya. Kemudian tadi berarti mulai sekarang di rumah biasakan minum madu ya. Madu seperti apa? Madu yang bener lah pokoknya. Kemudian apalagi tadi? Minyak tadi sudah saya jelaskan ya. Usahakan sekarang apa-apa itu biasakan nggak usah digoreng deh. Kukus, rebus, pepes, steam ya. Coba deh selama seminggu aja Anda praktekin itu. Tapi indikatornya apa? Jangan sampai badan lemes. Jangan sampai, berarti kalau badan lemes berarti Anda butuh karbo ya. Jadi makannya yang benar, tetap benar, cuman kita ubah sedikit. Berarti terigu Anda ganti, boleh ganti sama yang non terigu. Misalkan apa? Banyak tepung singkong bisa, tepung sorghum bisa, tepung sagu aren bisa. Ya, nggak mesti terigu. Contoh nih misalkan ini gambarannya ya. Kalau Anda bikin apa namanya ya? Cake, kue, bolu ya dari labu. Itu kan nggak pakai terigu. Ya kan? Nah nanti gulanya Anda kasih madu boleh, kasih gula aren boleh, gula singkong boleh, gula kelapa boleh, sehingga nggak ada terigu di situ. Buat ngembangin sedikit nggak apa-apa, kasih baking powder ya, apa gitu kan? Nggak apa-apa, kan nggak ada terigu. Anda mau bikin misalkan banana cake, nggak usah pakai terigu, karena zaman sekarang orang bikin banana cake, banananya nggak ada, cuman essence, betul? Udahlah esen, orang ketipu sama banana, bukan banana, pisang gitu. Pakai gula lagi, seterusnya. Gitu, ya. Caranya begitu. Berarti tepung-tepung misalkan, oke, kalau saya gitu mau bikin bolu atau cake wortel, bisa nggak? Ya bisa dong. Bisa. Tanpa terigu, nah gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Sudah kan, minyak tadi saya jelaskan, ganti minyak kelapa. Atau pakai, juga boleh pakai namanya ghee. Ghee itu tulisannya GHEE.
itu minyak atau lemak dari hewan. Terus di rumah sudah mulai stop menggunakan margarin. Sebentar, jangan komen dulu. Tenang aja, saya sudah tahu solusinya. Makanya jangan ribut. Margarinnya Anda bisa switch, Anda ganti ke pakai ghee tadi boleh, atau boleh pakai butter. Ya, apa beda butter ya sama mentega? Kalau mentega diambil dari minyak sawit. Kalau butter sebagian besar yang saya tahu itu diambil lemak hewan. Ini yang bagus. Berarti caranya begini. Jadi kalau Anda pengen sebulan mungkin masak telur, meskipun kalau terlalu panas juga nggak bagus, ini sebut normal-normal saja dulu. Telurnya itu Anda pakaiin ghee. Di teflon pun ganti dulu. Teflon juga diganti. Ganti banyak banget yang harus diganti. Pusing kepalaku. Ini kenapa saya ikut kajian jadi pusing nih, kata ibu-ibu. Karena teflon itu kalau sudah lepas lapisan itu pemicu kanker. Jadi jangan bangga-banggaan pakai teflon. Daripada Anda pakai teflon, mendingan pakai tanah liat. Wajan tanah liat, kuali tanah liat. Itu lebih aman. Ya. Atau kalau nggak pakai keramik. Atau kalau nggak pakai kaca. Kan ada tuh yang kaca tuh ya, Pak gitu. Jadi nanti masak telur tuh, katakanlah Anda punya wajan, juga bagus besi juga nggak apa-apa, besi, iron cast namanya, iron cast. Tapi itu mahal. Saya pernah nyoba beli segini itu deh, iron cast beneran ya, wajan segini yang buat telur itu 5 juta itu. Tapi tahan sampai berpuluh-puluh tahun itu. Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai tanah liat. Kan murah meriah, tapi aman. Ghee-nya masuk situ, telurnya digoreng situ, aman dia. Nah gitu, gampang kan? Gampang. Aslinya tidak segampang itu. Sementara berhusnuzon saja gampang, ya. Gitu ya. Sudah tadi beras sudah, berarti beras gimana? Tadi saya jelaskan, beras sudah, minyak sudah, gula sudah, terigu sudah. Itu saja Anda kerjakan, ya 14 hari itu sudah mulai kelihatan tuh badan lebih enak. Jadi nih saya tanya, kira-kira kalau pagi-pagi sarapannya apa? Hah? Enggak, kalau versi saya ini, kalau saya tahu Anda kalau sarapan pagi nasi segala macam, oke lah silakan. Tapi kalau versi mau berubah, judulnya kan mau hidup sehat, bukan diet loh, mau hidup sehat. Kira-kira sarapan pagi bagusnya apa? Bagus nggak makan nasi pagi-pagi? Aslinya nggak bagus, karena berat di badan. Anda lebih baik pagi kalau tetap pengen sarapan makan telur ayam kampung, telur bebek, ya itu. Habis itu makan sayur, misalkan, sayur bening-bening gitu aja, ya. Habis itu minum rimpang, ya minimal kunyit asam kayak apa kayak bikin sendiri di rumah, cek sedikit, pukul-pukulin dia, kasih air panas, kasih madu, jadi lah itu benda. Itu, sehingga nanti hari-hari Anda tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, tidak terlalu banyak asupan karbohidratnya. Ya, berarti kalau pagi-pagi makan roti bagus nggak? Bukan masalah bagus nggak bagus ya, baik-baik saja sebenarnya. Cuman judulnya sekarang kita mau membangun kebiasaan dulu gitu loh, ya di pagi hari itu. Ya, jadi kalau mau makan roti pagi-pagi boleh aja. Tapi saya lebih sarankan roti yang gandum beneran, sebab roti-roti yang ditulis gandum, nanti lihat ya, roti-roti yang mereka tulis gandum itu gandum cuma 1%, sisanya terigu. Baca aja kalau nggak percaya, nggak banyak itunya gandumnya. Gitu ya.
Jadi pagi-pagi bagusnya gimana? Paling bagus pagi itu nggak usah makan. Ya. Kalau mau ideal pagi itu nggak usah makan, atau kalau nggak makannya jangan banyak. Kalau pengen makan maka pagi-pagi itu Anda banyakin protein aja. Tahu, tempe, telur, sayur, udah cukup.